Alhamdulillah wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa tabi'a sunnatahu wa ittaba'a atharahu ila yaumil din wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Alhamdulillah rahimanallahu wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan di bab Jumat. Bab salat Jumat insyaallah kita selesaikan, jadi tidak usah kita di panjang lebar karena pembahasan tentang syarat al-Jumu'ah ini sebagian besar adalah kita salah satu apa sih syarat sholat. Ya, kemarin kita sampai di mana? Di syarat fi'luha atau di syarat ini Islam wal ini sudah kan kemarin? Iya, ini udah ya, masih ngelanjutin yang ini kan Islam buluk. Islam wal aqlu wal hurriyah itu belum? Ya. Kayaknya belum sih satu. Soalnya ini ada tandain di sini. Oh iya. Baru terset. Ya. Kayaknya udah itu Kemarin kita udah masuk Jumat kan? Sholat Jumatnya? Iya, masuk suratul wujub Jumat. Ya, itu udah kita bahas kayaknya. Iya. Suratul wujub sudah kita bahas, sekarang wasyara itu fi'luha yang bawahnya ya sekarang. Ini pas ya. Wasyara itu fi'luha salasa. Nah, di sini kita terjemahkan wasyara itu fi'luha syarat melaksanakan sholat Jumat. Nah, di sini ada yang menamakan dengan syarat, ada juga yang menamakan dengan faraid atau rukun, juga ada yang menamakan rukun, itu rukun Jumat. Jadi kalau tidak ada ini maka tidak ada Jumat, ya. Atau syarat fi'luha, syarat dilakukannya sholat Jumat itu maka ada 3. Ya. Kemudian dia mengatakan wa antakuna al-baladu misran aw qaryatan. Ya. Yang pertama adalah antakuna al-baladu misran. Balad atau negeri atau tempat dia sholat itu harus misr. Ya, misr nanti ada keterangan saya buka di bawahnya. Yang pertama adalah antakuna al-baladu misran. Misran itu kalau kita terjemahkan ya kota gitu ya. Au qaryatan atau Korea itu kampung. Ya, nanti akan kita jelaskan dengan catatan-catatan. Wa an yakuna al-adadu arba'ina min ahli Jum'ah. Ya, yang kedua adalah adat atau jumlah itu harus 40. Ya, min ahli Jum'ah, dari ahli Jum'ah. Ahli Jum'ah itu adalah orang-orang yang diwajibkan sholat Jum'ah. Ya, jadi 40 dari kalangan ahli Jum'ah. Yaitu orang-orang yang diwajibkan sholat Jumat. Misalnya orang yang bukan musafir, orang yang bukan anak kecil seperti itu. Kemudian kita lanjutkan matanya. Wa an yakuna al-waqtu baqiyan. Berikutnya adalah waktunya masih tersisa, ya. Fa in kharajal waqtu aw udimati syurutu sulliyat dhuhran. Kalau seandainya waktu sudah keluar atau syaratnya tidak terpenuhi, maka dijadikan dia sholat duhur. Ya, maka dijadikan dia sholat duhur. Jadi kalau seandainya waktunya keluar atau syarat yang 3 tadi itu tidak terpenuhi, maka menjadi sholat duhur. Nah, dalam mazhab Syafi'i memang dalam bab Jumat ini bab tayyib kata para ulama. Jadi babnya itu sempit. Jadi syaratnya banyak, kemudian juga ketentuannya juga harus diikuti karena mazhab Syafi'i memandang bahwasanya sholat Jumat itu adalah sebagian besar perbuatannya atau ghalibu ala al-ahwali al-jum'ati atau ghalibu ahwali al-jum'ati, kebanyakan dari kegiatan Jumat itu adalah mabniun ala ta'abbud. Jadi mabni dibangun di atas ta'abbud. Ta'abbud itu perkara ibadah murni. Jadi kenapa kita harus khutbah 2 kali? Kenapa harus duduk? Kenapa harus ini dan itu semuanya adalah
ta'abbud, sesuatu yang kita nggak tahu sebabnya atau tidak makulatul makna atau ilahnya. Sebabnya itu nggak bisa diambil ilahnya atau sebabnya karena itu ta'abbud, yaitu ibadah murni. Seperti kenapa sholat maghrib itu 3 rakaat. Nah, Jumat ini ta'abbud, maka juga kita tidak boleh keluar dari apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Jadi persis, ya, persis yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Kita kembali ke atas sebentar sambil kita jelaskan sedikit-sedikit. Tadi waisara itu fi'luha salah. Syarat apa namanya sholat Jumat itu atau melakukan sholat Jumat itu ada fi'luha, yaitu perbuatannya atau menunaikan sholat itu adalah 3. Ya, yang pertama adalah anitakuna baladun muslimun aw qaryatan. Ya, yang pertama adalah negeri itu Mesir atau tempat tersebut adalah Mesir. Antum geser ke bawah, di situ ada catatan. Kaki nomor 2. Ya, belum kelihatan. Atau internet Anda yang kurang bagus. Ya, saya baca dari kitab aja. Ya, jadi antakun al-balad mufrad aw qaryatan, Sya'buka mengatakan di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu ta'ala anhum lam yusalluha illa hakada. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak sholat Jumat kecuali seperti ini, ya. Wa kana qabail a'rabi muqimin, dan dulu kabilah-kabilah Arab Badui itu mereka mukim haulal Madinah, mereka tinggal di sekitar Madinah. Wa ma kanu yusallunaha, dan mereka tidak pernah sholat Jumat sendiri, tapi datang ke Masjid Nabawi. Di bawahnya yang catatan nomor 2 sekarang. Ya, nah ini. Muqimina haulal Madinati wa ma kanu yusallunaha wa ma amarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam biha. Jadi li'anna Nabi SAW, karena Nabi SAW dan para sahabatnya mereka itu lam yusalluha illa hakada, tidak pernah sholat kecuali seperti ini, ya. Dan kabilah-kabilah Arab itu dulu ada di sekeliling Madinah, tapi mereka tidak pernah sholat sendiri dan mereka datang ke Masjid Nabawi, ya. Jadi kenapa disyaratkan harus tempatnya itu adalah Mesir al-Qarya, tempat tinggal, tempat mukim maksudnya, karena Nabi SAW tidak pernah mengadakan sholat Jumat di selain tempat mukim, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian wal misru, maka Nabi Yusufun qaim wa amirun wa qadin. Misr itu adalah apa-apa yang tempat tersebut ada pasarnya, kemudian ada pimpinannya, amirnya, dan juga ada hakimnya. Nah ini kalau di dunia bisa diterjemahkan kota, gitu. Wakilah boleh dibandingkan. Dan ada yang mengatakan selain itu. Korea berarti bahasa kita kampung. Gitu. Jadi kota dan kampung. Yang jelas adalah permukiman. Ya, pemukiman atau tempat tersebut ditinggali oleh seseorang. Ya, ya, dalam kitab Al-Asar disebutkan Darul Iqamah. Ya, dia Darul Iqamah itu apa? Dia adalah apa-apa yang dikatakan atau ibarah anil abniyatil lati yastawtinuhal adad alladziina yusalluna Jumat. Jadi yang mengatakan bahwasanya Darul Iqamah itu, atau kalau di sini kan Misr al-Qaryah itu disebut Darul Iqamah, tempat tinggal. Itu adalah bangunan yang orang tinggal tersebut istautonah itu menjadikan dia waton atau tanah air, ya, maksudnya, atau tempat tinggal sebagian orang atau orang-orang yang ahli Jumat itu. Baik itu kota ataupun desa ataupun mugur itu kata beliau Muhammad ini dalam kitab Fathul Akhyar, artinya adalah gua-gua yang ada di gunung-gunung, yang dijadikan sebagai tempat tinggal tetap. Ya. Baik yang bentuknya bangunan dari batu atau dari tanah atau dari kayu yang selainnya. Ya. Kenapa disyaratkan demikian? Karena tidak pernah dinukil dari Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin kecuali beliau itu melakukannya di permukiman. Kalau seandainya boleh, maka pasti akan dilakukan walaupun sekali. Ya. Kalau dilakukan pasti dinukil. Ya. Karena tapi tidak ada nukilan, dan berarti tidak dilakukan. Ya. Dan syarat bangunan itu
kata Imam Al-Ismi, dia harus terkumpul, maksudnya harus berdekatan. Secara urf ya, ini berdekatannya secara urf atau secara kebiasaan. Kalau seandainya terpisah-pisah jauh-jauh sekali, maka tidak bisa. Maksudnya kalau seandainya ada kampung yang tempat tinggalnya itu sawah satu dengan sawah yang lainnya jauh-jauh, secara urf kebiasaan mereka tidak berinteraksi. Nah, kemudian ada masjid di antara mereka. Nah, seperti ini dalam pandangan mazhab Syafi'i tidak dikatakan tidak memenuhi syarat bangunan. Ya, berarti tidak ada bangunan mungkin gitu. Atau tidak memenuhi syarat bangunan itu atau tempat tersebut itu didirikan sholat Jumat. Nah, ini yang saya katakan bahwasanya bab Jumat ini dalam mazhab Syafi'i itu sempit. Jadi kalau memang ada kalau syaratnya itu banyak gitu, kira-kira syaratnya itu banyak. Dan tafrid tadi ya, jauh-jauhnya itu dilihat dari uruf atau kebiasaan. Dan tidak ada Jumat bagi orang yang tinggalnya di tenda-tenda, walaupun dia itu tinggal di situ lama. Ya, dia tidak pindah waktu musim panas dan juga tidak pindah pada waktu musim dingin. Kenapa demikian? Karena kata ulama Syafi'iyah itu mengatakan karena mereka itu bentuknya atau hayatnya seperti orang-orang yang tidak menetap, ya, walaupun dia tinggal di situ lama. Kemudian syarat berikutnya dilakukan secara berjamaah. Ya, tadi ya ada kunal balatusan au qaryatan wa anda kunal adadu arba'in min ahli Jumat. Ya, di sini saya ambil yang syarat kedua ya, dalam kitab kifayah disebutkan summa syaratul jamaah. Kemudian syarat jamaahnya, nah ini baru wa an yakunal adadu arba'ina min ahli Jumat. Syarat jamaahnya itu harus 40 orang dari ahlul Jumat. Ya, ini juga pendapat Imam Ahmad. Ya, ini tapi satu riwayat ya, karena riwayat yang lain Imam Ahmad mensyaratkan tidak jumlah 40. Ada riwayat yang 50, bahkan ada yang lebih kurang dari itu, yaitu 12 atau bahkan 4 atau 3. Yaitu dalam mazhab Hambali. Nah, ini wabihi qala Ahmad, kata Imam ini pendapat Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu, dan Imam Abu Hanifah, catatan kaki nomor 3 untuk geser ke bawah. Ya, dan Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu mengatakan, saya bacakan dari kitab Kifayah dulu ya, mengatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah itu boleh 4 orang, ya salah satunya imam. Jadi 3 orang makmum, 1 orang imam. Dan Imam Malik ada 2 riwayat. Salah satunya seperti mazhab kita yaitu 40, dan satu riwayat lain mengatakan bahwasanya al-anal itibar ada di yahud al-maudhi'ul qarni. Jadi yang dianggap adalah jumlah orang yang tinggal di Korea tersebut atau di kampung tersebut yang mungkin oleh pamatuki. Ini mazhab Malikiyah yang memungkinkan mereka tinggal di situ. Dan mereka itu ada jual beli. Ya. Dan mereka ada interaksi. Nah, inilah baru dinamakan Korea. Ini boleh malah ini mazhab Malikiyah. Nah, dan juga dari pendapat Imam Syafi'i juga yang qadim, ya, ada qadim ada hasan akid itu salah. Jadi pendapat Imam Syafi'i yang qadim, kata Imam Syafi'i itu boleh dengan 3 orang. Ya, walam yusbatu amatul asar, tetapi pendapat ini tidak dikuatkan atau tidak dianggap benar oleh kebanyakan imam mazhab Syafi'i. Wal mazhabus sahih al masyhur annahu la budda min arba'in. Ya. Dia harus 40 orang. Ya. Ya, jadi saya bacakan di kitabnya Al-Bukhari nomor 3 ini, wa humul ladzina tatawaffar fihim syurutus sabiqah. Siapa ahlul jum'ah itu yang harus 40 itu adalah mereka yang terpenuhi syarat-syarat yang sudah kita sebutkan. Nah, apa dalil disyaratkan harus 40 tadi? Yaitu marwahu Daruqutni dan Baihaqi. Apa-apa yang diwariskan oleh Imam Daruqutni dan Imam Baihaqi dari Jabir radhiyallahu taala qala, ya, beliau mengatakan madati sunnatu anna fi kulli arba'ina fama fawqa dzalika jumu'ah. Telah berjalan sunnah. Nah, kalau dikatakan madhati sunnah, nisbahkan kepada sunnah, berarti ini adalah marfu, ya, hukumnya marfu kepada zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau perbuatan Nabi SAW, bukan pendapatnya Jabir. Bahwasanya setiap 40 orang atau lebih, maka di situ ada Jumat. Berarti
Kalau demikian mafhumnya atau mafhum mukhalafahnya atau pemahaman sebaliknya dari hadis ini, bahwasanya Nabi SAW itu tidak melaksanakan Jumat kecuali 40 orang. Baru ya Abu Dawud dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna awwala man jama'a bihi As'ad bin Zurarah radhiyallahu taala anhu wa kanu yauma idzin arba'in. Jadi pertama kali yang mengumpulkan para sahabat untuk sholat Jumat itu namanya adalah sahabat As'ad bin Zurarah radhiyallahu taala anhu. Dan pada saat itu ya, jumlahnya adalah 40 orang. Nah, ini dalil ya bahwasanya disyaratkan harus 40 orang. Berarti nanti kalau seandainya kurang dari 40 orang maka dia sholat zuhur. Ya, misalnya ada sudah terkumpul 40 orang kemudian pada pergi semua, gitu misalnya, pada cabut misalnya, nah maka dilihat ya, apakah ketika mereka keluar itu sudah terpenuhi rukun khutbah yang nanti akan kita sebutkan. Kalau seandainya sudah, maka seandainya mereka balik lagi, ya, kemudian ingin sholat, nah maka misalnya jadi dari 40 orang pas gitu ya, kemudian dimulai khutbah misalnya, kemudian dia keluar 5 orang kan jadi nggak ada syaratnya. Nah, pertanyaannya apakah mereka mendengar rukun khutbah? Ya, kalau seandainya sudah mendengar rukun khutbah yang nanti kita akan sebutkan, terus balik lagi, maka langsung bisa lanjut sholat Jumat. Tapi kalau nggak balik, maka tidak ada sholat Jumat. Nah, ini yang menjadikan atau yang dikatakan dalam mazhab Syafi'i itu hukum Jumat ini bayyik sempit. Gitu ya. Wallahu alam bisawab. Nah, akan tetapi ada riwayat kalau seandainya kita lihat riwayatnya, ada riwayat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah diriwayatkan bahwasanya beliau sholat Jumat itu 12 orang. Ya, jadi Allah alam bisawab, maka seandainya perkataan Imam Syafi'i yang qadim itu yang itu sabit gitu ya, bahwasanya sholat Jumat itu minimal 3 orang, maka itu bisa dikatakan pendapat yang kuat. Karena dalil-dalil yang 40 ini bukan merupakan pembatasan. Ya, bukan merupakan pembatasan. Ya, seperti biasa ya, dalam mazhab ini kalau seandainya tidak ada batasan, maka dicari batasan yang biar suatu itu menjadi jelas. Maka batasannya adalah 40 orang. Ya, seperti itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Seandainya imamnya berkeyakinan bahwasanya syaratnya 40 orang, terus makmumnya cuma 17 orang, dan dia sholat Jumat, nah maka tidak boleh jadi imam, karena keyakinan dia itu tidak sah sholat Jumatnya. Maka harus dibalik, dia apa? Dia nggak boleh jadi imam. Yang boleh jadi imam yang berkeyakinan bahwasanya syarat sah sholat Jumat itu boleh kurang dari 40 orang. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau seandainya dia berkeyakinan bahwasanya sholat Jumatnya tidak sah tapi kok jadi makmum, nah iya, muskilah seperti ini. Ya. Jadi kalau seandainya dia menjadi makmum, kemudian dia tambah 2 rakaat sholat zuhur karena dia anggap sholat Jumatnya itu kurang jumlahnya, ya misalnya ada orang yang berkeyakinan bahwasanya minimalnya 40 orang, maka dia jadi makmum, ya dia tambah lagi sendiri seperti itu. Atau dia selesai ikut imam, kemudian dia ulang kali sholat zuhurnya. Dan seperti ini hasil dari ijtihad. Kenapa? Karena ya hadis ini atau pendapat mazhab Syafi'i ini. Kemudian kita lanjutkan ya. Kemudian ke atas lagi ya, lupa makannya tadi. Wal waqt, nah, wa ayyakuna, dan syarat berikutnya adalah an yakuna, atau ya wa an yakuna waktu bagian, dan waktunya itu harus masih apa? Masih ada, maksudnya dia ditunaikan di waktunya, itu waktu zuhur. Ya. Maka kalau seandainya dia sudah lewat waktunya, maka tidak dikodok. Misalnya dia sekota ketiduran, kemudian bangun-bangun sudah asar pada saat sholat Jumat. Apakah dikodok sholat Jumat di asar? Maka jawabannya tidak ya. Jadi kalau seperti itu maka dia sholat zuhur. Ya, seperti itu ya. Akan tetapi dalam mazhab Hambali, ya, berkata Imam Ahmad di Imam Ahmad dan kitabnya, tajuzu qabla zawal, boleh dilakukan sebelum zuhur. Ya. Ya. Tapi dalil kita bahwasanya disyaratkan harus masuk waktu zuhur sholatnya itu apa? Ya, itu diberikan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu.
Dia mengatakan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli Jum'ata hina tazul asy-syamsu. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sholat Jumat itu ketika matahari sudah zawal, itu setelah diriwayatkan oleh Muslim dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu taala anhu. Ya, kita dulu sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-Jum'ah idza zala syamsu, ketika idza zalati syamsu, ketika matahari sudah tergelincir, sumarna ji'u fanatatab ta'al fai aidilul fiton. Kemudian pas kita pulang, kita sudah natatab ta'al fai, yaitu sudah bisa berteduh di bayangan-bayangan rumah. Jadi kalau seandainya setelah zuhur kan matahari sudah tergelincir, ya. Semakin jauh maka semakin ada bayangan. Nah, orang Arab atau orang para sahabat Nabi SAW itu mereka berjalan sambil apa? Sambil saking panasnya itu sambil apa? Ngikutin bayangan-bayangan rumah. Jadi mereka berteduh di bayangan-bayangan rumah. Nah, ini maka yang seperti ini menunjukkan bahwasanya sholatnya itu dilakukan zuhur dan di awal waktu. Gitu. Kalau seandainya waktunya sempit, ya, kalau sempit, waktunya sempit maksudnya sudah mepet asar, maka langsung sholat zuhur. Kalau seandainya diperkirakan akan ngelewatin waktu zuhur, maka dia langsung sholat zuhur. Ya, dan seterusnya itu nanti ada syariatnya yang banyak. Kemudian, wafara'idha salah satu asya. Kemudian lanjutnya, wafara'idha salah satu asya. Ya. Dan kewajiban-kewajibannya itu ada 3 ya. Fara'id di sini ada yang mengatakan surut juga ya, dan syaratnya. Jadi bisa dikatakan ini juga bagian dari syarat sahnya Jumat, ya, yang mengatakan rukun khutbah ya, atau rukun Jumat apa. Ya, yaitu yang pertama adalah khutbatan yaqumu fihima wa yajlisu bainahuma. 2 khutbah yang yang khotib tersebut yaqumu fihima, berdiri di antara keduanya dan dia duduk di antara keduanya dan khutbahnya dalam keadaan berdiri. Wa antusalli rakaataini, dan salatnya itu 2 rakaat di jamaah dalam keadaan berjamaah. Ya. Ya, dari kita lihat catatan kakinya dulu, berarti ini nomor 2. Silahkan dibaca berdoa. Nomor 2. Ya. Riwayat Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu qa'iman tsumma yaq'ud tsumma yaqumu kama taf'aluna al-ana. Ini dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu khutbahnya dalam keadaan berdiri. Jadi Ibnu Umar menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika khutbah dalam keadaan berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri lagi, sebagaimana kamu lakukan sekarang, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhu. Dan juga dari Ibnu Umar juga, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaktubu khutbataini yajlisu bainahuma. Ya, ini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diceritakan oleh Ibnu Umar, khutbah dengan 2 khutbah dan di antara itu harus duduk, ya, atau yajlisu bainahuma, gitu ya. Ya. Kemudian khutbah ini dilakukan sebelum sholat, ini ijma, ini sesuai kesepakatan kaum muslimin. Ya. Ya, kemudian juga dalil bahwasanya sholat Jumat itu dilakukan 2 rakaat, maka lil ijma, ya, karena ijma, ya, para sahabat sudah berijma, ya. Nah, ijma ini sudah qat'i, ya, kalau seperti ini berdasarkan dalil-dalil yang ada, dan para sahabat ijma bahwasanya sholat Jumat itu dilakukan 2 rakaat. Ya, dalilnya adalah nomor 3 kita lihat, yaitu ijma rawahun Nasa'i wa ghairuhu an Umar radhiyallahu taala anhu annahu qala sholatul jum'ati raka'atan ala lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya sholat Jumat itu 2 rakaat bagaimana yang sudah diucapkan, ya, ala lisan, itu maksudnya diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian saya bacakan rukun khutbah. Ya, jadi 2 khutbah itu dia memiliki rukun. Ya, nanti kalau seandainya ada yang kurang mohon ditambahkan. Ini tidak disebutkan. Yang pertama adalah hamdulillah ta'ala, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Jadi tidak harus alhamdulillah, yang jelas
apa namanya, bersyukur pada Allah, tapi harus ta'ayyana lafzul jalalah, harus ada lafaz Allahnya, misalnya alhamdulillahi ta'ala, misalnya boleh, atau ahmadullahi ta'ala, atau alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya, itu seperti itu boleh. Dan alhamdulillah boleh berubah, akan tetapi lafzul jalalahnya maka dia tetap harus pakai lafzul jalalah. Kemudian yang kedua adalah sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini juga sholawat seperti ini juga boleh kita mengatakan usolli ala Nabi, usolli ala Muhammad, usolli ala Ahmad. Ya, seperti itu boleh. Dan tidak boleh misalnya cuman rahimahullahu an-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya seperti itu. Atau Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Jadi tidak mengatakan usolli, ya, atau apa namanya, saya bersolawat gitu kan, artinya hanya mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kan Allah bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dalam bahasa Syafi'i juga kurang, ya. Jadi yang benar adalah harus saya. Jadi usolli ala Nabi, atau as-salatu ala as-salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi dia harus apa? Bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nabinya tidak ta'ayyan dengan lafaz Nabi atau dengan Muhammad, karena tapi dengan kata-kata yang mengganti Nabi Muhammad SAW, seperti Ahmad atau Ar-Rasul, itu juga diperbolehkan. Kemudian berikutnya, yang ketiga, ya kemudian adalah wasiat takwa. Yang ketiga adalah wasiat takwa, seperti atiullah, itu sudah masuk, atau ittaqullah, itu sudah masuk. Nah, ini semuanya rukun, ya. Kemudian yang keempat adalah qira'atu ayatin fi ihdal khutbatain. Jadi membaca ayat di salah satu dari dua khutbah, misalnya khutbah pertama atau khutbah kedua. Tapi yang paling afdal itu adalah khutbah pertama. Ya. Kemudian maksudnya di khutbah pertama itu dia yang dibacakan ayat ayat Al-Qur'an. Kemudian maya ka'u anhu ismu doa. Ya, kemudian berdoa, ini juga salah satu rukun. Ya, apa yang bisa disebut doa untuk kaum muslimin dan mukminat, atau mukminin dan mukminat, doa akhirat, ya. Kalau doa duniawi ya nggak cukup gitu. Ya, doa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, itu sudah cukup seperti itu. Ya. Kemudian juga dengan bahasa Arab. Ya, ini juga yang paling berat, ya. Jadi minimalnya adalah rukun-rukunnya. Jadi rukun-rukun yang kita sebutkan tadi itu minimalnya harus berbahasa Arab. Jadi alhamdulillah, ya alhamdulillah. Ya, berbahasa Arab. Ya, adapun seandainya diterjemahkan, tapi seperti itu tidak masalah. Tapi kalau terjemahannya saja, ya, maka seperti itu tidak sah kalau rukunnya tidak berbahasa Arab. Kenapa demikian? Karena tadi bahwasanya ahwalul jum'ati ghalibu at-ta'abbud, karena ahwal Jum'at itu atau keadaan bentuk dari sholat Jumat itu adalah ta'abbud, murni ibadah. Jadi ritualnya itu ritual murni seperti sholat. Kenapa harus sholawat? Ya karena seperti itulah Nabi sholat Jumat. Makanya kalau Nabi berbahasa Arab, sedangkan Nabi SAW itu atau para sahabat itu mereka futuhatnya itu banyak, ya, sampai ke Persia, sampai ke Syam, sampai ke bahkan sampai ke negeri-negeri ujung, itu tetap mereka khutbahnya dengan berbahasa Arab. Seandainya boleh diterjemahkan, atau seandainya maksud dari khutbah itu adalah al-wa'du saja, atau apa namanya, khutbah itu adalah mu'allal itu maksudnya bisa diambil sebabnya. Sebab khutbah itu adalah supaya manusia mendapat peringatan. Berarti kalau sebabnya seperti itu, dengan bahasa terjemahan itu lebih afdol gitu. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak demikian. Dalam mazhab Syafi'i apa namanya, Jumat itu adalah ta'abbud, maka tidak dikiaskan seperti itu atau tidak dianalogikan. Ya, maka tetap harus dengan berbahasa Arab. Kemudian anyaku mafia, yaitu khotibnya dia harus berdiri. Ya, kalau saya, dan juga duduk di antara dua khutbah, ini juga rukun, ya, atau syarat sah. Kalau seandainya dia tidak mampu berdiri, boleh duduk. Ya, kalau seandainya duduk terus duduk di antara sujudnya, bagaimana? Dengan saktah. Jadi dengan apa? Dengan diam sebentar. Jadi misalnya karena dia sangat berat badannya atau sangat gemuk, nggak bisa berdiri, ya sudah duduk. Tapi tetap di antara dua khutbah ada diamnya sebentar. Itu menggantikan duduk di antara dua khutbah. Kemudian syarat berikutnya adalah dilakukan pada waktu zuhur, tidak boleh sebelumnya atau setelahnya. Kemudian disyaratkan juga harus mualah. Mualah itu harus
sambung menyambung, jadi tidak ada jeda antara khutbah dan sholatnya. Kemudian juga disyaratkan harus imamnya harus bersuci, kemudian atau khatibnya harus bersuci, kemudian berikutnya adalah harus menutup aurat. Kemudian juga suara khutbahnya itu harus diperdengarkan kepada 40 orang dari ahli Jumat tadi, ya. 40 orang yang diwajibkan sholat Jumat tadi. Kemudian walaupun seandainya mereka walaupun si ahli Jumat itu nggak paham, ya, walaupun mereka nggak paham tapi harus dengar. Ya, jadi itu adalah syarat-syarat khutbah. Jadi dalilnya adalah sholat Jumat dua rakaat adalah al-Jumat atau rakaatan sama menurut pesanan misalnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita bacakan tadi. Dan juga dinukil dari Khalaf Anis Salaf, nukilan dari para salaf radhiyallahu taala anhu memang seperti itu dan juga ijma. Ya, kemudian juga disunahkan untuk membaca surat Jumat dan juga surat Munafikun. Jadi sunnah dan munafikun itu pasangannya, kemudian juga sampai di Rabbikal A'la, kemudian yang kedua Al-Ghasyiyah. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah itu dua-duanya adalah sunnah, kadang dilakukan ini dan kadang dilakukan ini, itu sunnah. Nah, kemudian apakah disyaratkan, ini sedikit tambahan dan dalam maksud, apakah disyaratkan takbiratul ihramnya itu harus didahului oleh apa? Oleh atau orang-orang yang ahli Jumat tadi, misalnya di dalam sholat Jumat itu ada 40 orang ahli Jumat dan ada anak-anak kecil. Takbiratul ihramnya apakah harus didahului oleh ahli Jumat yang 40 baru diikuti anak-anak kecil? Maka yang sahih tidak disyaratkan, walaupun anak kecil takbiratul ihram duluan untuk imam kasah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian kita lanjutkan. Tadi matanya ke atas saja. Ya, ke atas lagi ke matanya. Saya bacakan. Ya, jadi Bukhari sudah salah takut bahkan ya aku mau pilih mawajib bainahuma wa antusal ini dan sudah di jamaah juga sudah kita baca. Kemudian wahai atuha arba. Ya. Wahai atuha arba, dan hayatnya, ya, jadi ini adalah adab-adabnya atau sunnah-sunnahnya ada empat perkara. Al-ghuslu wa tanziful jasad. Yang pertama adalah al-ghuslu, yaitu mandi sunnah di sini, mandi sunnah. Nah, mandi sunnah ini harus dengan niat seperti yang sudah kita bahas. Kemudian kapan dimulainya? Maka dimulainya itu setelah fajar sodik, berarti setelah subuh sudah boleh apa? Boleh mandi. Ya, kalau sebelum subuh berarti belum sah mandi untuk sholat Jumat. Tetapi yang paling afdal adalah takribuhu ilal dahabi takribuhu ilal dahabi ilal masjid. Jadi mendekatkannya ketika mau pergi ke masjid itu yang paling afdal. Ya, karena fungsinya adalah untuk menghilangkan bau yang ada di dalam tubuh. Buat nanti penjaga juga masuk bagian tadi ya, seperti mencabut bulu, mencukur kumis, dan mencukur bulu kemaluan. Ya, kemudian disebutkan waluk kemudian memakai pakaian yang warna putih, kemudian mengambil kuku, memotong kuku, waktu kemudian memakai parfum. Ya. Dan kemudian dalilnya adalah catatan Yasin nomor 5, silahkan digeser ke bawah. Yasin nomor 5. Ya, Riwayat Bukhari dari Imam Bukhari, Bukhari an Salman Al-Farisi dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqtasilu rajulun yawma jum'atin wa yatatahharu mastata'a min tuhri. Wa yudahinu ya, wa yudahinu min duhrihi aw yamassu min ya, min tibi baitihi, digeser lagi, min tibi baitihi, thumma yakhruju fala yufarraqu baina ithnataini atau baina itsnaini, thumma yusalli ma kutiba lahu, thumma yansitu idza takallama al-imam illa kufira ma bainahu wa baina jum'ati ukhra. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang itu mandi di hari Jumat.
kemudian bersuci semampunya, kemudian dia memakai minyak, ya, ini dikasih memakai minyak, minduh dari minyak yang ada di rumahnya, minyak rambut, atau dia itu memakai parfum yang ada di rumahnya. Dan di sini adalah parfumnya istrinya di rumah, gitu ya, atau maksudnya parfum rumahnya. Summa yakhruju fala yufarraq bainasna ini, kemudian dia pergi dan tidak memisah antara dua orang, maksudnya melangkai pundak-pundak orang. Ya. Summa yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia sholat apa yang dia wajibkan padanya. Summa yang itu dan kalau imam, kemudian dia diam ketika imam berbicara, kecuali akan Allah ampuni antara dia di antara Jumatnya itu dengan Jumat yang lainnya atau Jumat sebelumnya. Jadi Jumat itu akan diampuni dengan Jumat sebelumnya dikarenakan perbuatannya tadi, gitu ya. Ini diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Ditambahkan walam sumin ahsani thiyabi, dan Ahmad ditambahkan wala bisa min ahsani thiyabi, dan memakai pakaian yang terbaik. Fal afdalu an takuna thiyabu bayadan. Yang afdal itu bajunya harus ini catatan di bawahnya kayaknya. Ya. An yakuna thiyabu bayadan atau baydan bima rawahu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan albitu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kafinuha biha atau wa kafinu fiha mautakum. Pakailah pakaian yang putih, yang dari pakaian kalian, karena sesungguhnya itu adalah pakaian terbaik untuk kalian, dan kafanilah dengannya mayat-mayat kalian, jadi dengan warna putih. Ya. Ya, kemudian wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana yuqallimu atfarahu wa yaqutu syaribahu yawmal jum'ati qabla an yakhruja ila shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memotong kukunya, kemudian mencukur kumisnya pada hari Jumat. Ya, seperti itu. Kemudian juga kita baca. Ya, kita baca dari sarah ini sebentar ya. Maka mandi Jumat itu dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ada ahdukum Jumat fal yaktasil. Ketika seseorang itu ingin datang ke Jumat, maka hendaklah dia mandi. Maka dari hadis ini ditunjukkan bahwasanya orang yang disunahkan untuk mandi Jumat itu yang ingin datang Jumat walaupun dia tidak wajib, misalnya anak kecil misalnya, atau budak misalnya, ya, atau perempuan. Maka idza ahdukumul Jum'ata falyaktasil. Maka yang ingin sholat Jumat maka mandi itu sunnah. Berbeda dengan sholat Id. Ya, kalau ini kan ini hikmahnya adalah supaya badannya tidak mengganggu atau bau badannya tidak mengganggu. Tapi kalau Id, maka orang yang di rumah pun juga disunahkan untuk mandi. Jadi mandinya sholat Jumat itu untuk orang yang sholat Jumat. Tapi kalau sholat Id itu seluruhnya itu mandi. Kenapa? Karena ketika Id itu lizina, untuk berhias dan bergembira pada hari Id. Tapi kalau sholat Jumat, kalau hari Jumat maka untuk sholat Jumat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakun ala kulli muslimin an yaktasila fi kulli sab'ati ayyamin yauman. Dan Nasa'i wa huwa yaumul Jum'ah. Jadi setiap muslim itu wajib, ya, atau hakun ala kulli muslimin, kewajiban atas setiap muslim itu untuk dia mandi pada setiap 7 hari itu 1 hari. Imam Nasa'i menambahkan bahwa yaumul Jum'ah, dan dia adalah hari Jumat. Jadi kita mandi itu minimal 9 kali. Itu ada riwayatnya yaitu hakun ala kulli muslim. Kemudian Nabi juga bersabda ghusnul Jumat wajibun ala kulli muhtalim. Ya, mandi Jumat itu wajib atas setiap muslim. Maka sebagian ulama mengatakan hukum mandi Jumat itu wajib. Ya, tapi dalam mazhab Syafi'i kata wajib di sini adalah muta'aqqidun. Ya, dia adalah yang sangat-sangat ditekankan, gitu. Dan kalau meninggalkannya itu makruh. Ya, dia mampu untuk melakukannya dan meninggalkan, maka dia melakukan kemakruhan. Kemudian berikutnya adalah
Ya tadi sudah saya sebutkan masuk waktunya itu adalah ketika apa? Ketika setelah fajar shadiq. Ya, kemudian dalil tanbihul jasad yaitu membersihkan jasad. Ya, tadi sudah kita sebutkan juga itu termasuk tanbihul jasad. Nah, kemudian kita langsung ke matan aja, masuk ke matan yang sahabul insad itu ke atas. Ya, beliau mengatakan, Al-Musannif rahimahullah mengatakan, wa yustahabbul insatu fi waqtil khutbah. Setelahnya, ya, ini wa yustahabbul insatu fi waqtil khutbah dan disunahkan untuk diam ketika waktu khutbah. Ya. Wa man dakhala wal imam yaktubu shalla raka'ataini khafifatain. Itu majlis. Barang siapa yang masuk dan imam sedang berkhutbah, maka dia sholat 2 rakaat yang ringan, kemudian dia duduk. Ya. Jadi disunahkan untuk insot. Nah, berarti kalau kata disunahkan, yustahabbu, ya, berarti di sini tidak wajib. Nah, padahal banyak ulama yang mengatakan wajib termasuk mazhab Hambali. Ya. Dengan dalil yang dipakai juga. Ini kita lihat ya. Jadi yustahabul insot di waktu khutbah. Disunahkan untuk diam ketika waktu khutbah. Dalilnya apa yang pertama dari Al-Quran? Ya. Boleh kita lihat catatannya dulu. Nomor 1 itu. Ya. Ya, ini tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ya, dari Al-Quran, yang pertama dulu dari dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzakuri Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Ya, ketika Al-Quran itu dibacakan, istami'u dengarlah, wa ansitu dan diamlah, la'allakum turhamun. Semoga kalian dirahmati oleh Allah. Nah, di sini para ahli tafsir, sebagian ahli tafsir mengatakan ini adalah yang dimaksud adalah khutbah. Ya, dimaksud kuri Al-Quran, dibacakan Al-Quran itu khutbah. Kenapa khutbah dinamakan Al-Quran? Karena di dalam khutbah itu ada rukun, yaitu harus membaca apa? Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua, dalil diriwayatkan dalam Bukhari ini catatan nomor 1 dan Muslim dan selainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit." Ketika kamu mengatakan kepada temanmu pada hari Jumat, ansit, diamlah, wal imam yaktub, pada imam, sedangkan imam itu dalam keadaan berkhutbah, faqad laghauta, maka engkau telah berbuat laghun. Ya, laghun di sini dimakna ismun, telah melakukan dosa. Ya. Atau sia-sia, ya, ada dua makna. Kemudian wa inda Abi Dawud min riwayat Ali radhiyallahu ta'ala anhu man lagha falaisa lahu fi jum'atihi tilka syai'un. Ya. Barang siapa yang sudah melakukan lagu tadi, maka dalam Jumatnya itu tidak ada pahalanya. Ailam yahsul tawaban kamilan, artinya tidak mendapatkan pahala yang sempurna. Wallahu ma la yahsinu minal kalam. Ini beliau menafsirkan bahwasanya lagun itu adalah perkataan sia-sia. Nah, sebagian ulama mengatakan ismun itu dosa. Nah, kita kembali ya. Tadi dikatakan dalam matan itu yustahab, dikatakan apa namanya, yustahab itu sunnah, disunahkan untuk tidak ngomong. Berarti ngomong tidak haram. Berarti seorang yang berbicara ketika khutbah itu tidak haram. Nah, dalam mazhab Syafi'i yang qaulul jadid gitu ya. Jadi tidak haram. Tapi qaulul qadim haram. Enggak boleh. Dengan dalil yang kita baca tadi. Ya. Kenapa tidak haram? Kenapa dikatakan tidak wayuhramu wayajibul insat, harus wajib diam. Tapi kenapa yustahab, hanya sunnah saja? Berarti ngomong itu makruh gitu ya di sholat Jumat atau ketika khutbah Jumat, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Utsman radhiyallahu taala itu masuk masjid dan Umar ketika itu sedang berkhutbah. Maka Umar mengatakan, "Ma balu rijalin yata'akhiruna 'anil nida." Bagaimana dengan keadaan orang-orang yang mereka itu telat dari panggilan adzan, gitu ya. Jadi sholat Jumatnya sudah khutbah ini telat ya. Nah, terus disindir sama Umar, yaitu Utsman ketika masuk itu disindir oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Faqala Utsman mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, majid tuhina sami'tu nida'an tawaddu'tu." Jadi Utsman mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, saya tidaklah menambah ketika saya mendengarkan nida, yaitu apa, adzan, kecuali saya berwudu saja." Jadi saya nggak nambah yang lain, cuma dengar adzan langsung wudu,
terus ke masjid. Nah, ternyata khutbahnya Umar itu sudah mendahului dia, gitu. Atau mendahului Utsman bin Affan radhiyallahu taala dan disindir. Nah, syahidnya di sini Utsman menjawab apa? Sindiran Umar bin Khattab ketika khutbah. Ya, itu berarti menunjukkan bahwasanya seseorang yang berbicara ketika khutbah itu tidak terlarang. Ya, kemudian juga dalil yang lain bahwasanya suatu saat dakhala rajulun, ya, seorang laki-laki datang ketika Nabi SAW khutbah, kemudian orang itu mengatakan mata saat, kapan hari kiamat, gitu kepada Nabi SAW. Fa'auma an-nasu alaihi bisukut. Kemudian manusia itu mengisyaratkan untuk apa? Diam gitu ya. Enggak dikatakan anjir karena anjir enggak boleh. Ya. Tapi auma an-nas bisukut. Ya. Mata para sahabat itu memandang dan mengisyaratkan suruh diam itu orang. Tapi enggak, malah ngulang lagi. Falam yaf'al wa adal kalam. Tidak menggubris para sahabat, malah diulangi lagi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, waihak ma'adat salahan. Ya, kemudian Nabi mengatakan waihak itu seperti celaka kamu, ya, atau ancaman tapi tidak terlalu keras ya waihak. Tidak seperti wailak. Wailak itu celaka, tapi kalau waihak itu seperti kata ingkar, bukan celaka tapi kata ingkar, kata untuk mengingkari. Ma'adat salah, apa yang kamu persiapkan untuknya. Ya, kemudian laki-laki tersebut mengatakan hubbullahi wa rasulihi. Ya, yang saya siapkan hanya cinta Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi mengatakan apa? Innaka ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau bersama orang yang engkau cintai. Ya. Berasal dari su'ul adab seorang, ya ini diriwayatkan yang lain, ini adalah seorang Arab Badui ya, tanpa adab, ketika khutbah langsung apa? Ngomong pada Nabi SAW tanpa adab. Tapi di balik itu ada hikmah, yaitu apa? Para sahabat jadi tahu ya, perkara yang sangat penting, yaitu apa? Cinta Allah dan Rasulnya itu bisa apa? Bisa menyelamatkan kita ketika di akhirat. Jadi itu hadisnya juga mutawatir. Ya, kemudian nah, dua hadis ini atau hadis yang kedua ini juga Nabi SAW itu apa? Berkomunikasi. Ya, apa yang kamu siapkan? Istilahnya seperti itu. Ya. Jadi tidak mengatakan uskut gitu atau diam. Tapi Nabi SAW apa? Mengatakan ma'adat salah. Berarti seandainya tidak dilarang Nabi SAW ini menunjukkan bahwasanya berbicara ketika khutbah itu boleh, tapi bolehnya itu makruh. Ya, makruh karena Nabi melarang apa? Bahkan ansit tadi dilarang. Ya. Jadi ansit dilarang, apalagi ngomong. Gitu. Tapi suatu saat ada orang yang ngomong, berarti tidak haram, berarti makruh. Kira-kira seperti itu. Jadi turun dari derajat haram menjadi makruh. Ya. Kemudian waman dakhala wal imam yakhutub shalla raka'ataini fa fataini tsumma yusri. Barang siapa yang masuk dan imam itu sedang khutbah, maka dia sholat 2 rakaat dan juga kemudian dia duduk. Khafifatain di sini yang ringan. Ringan di sini maksudnya bukan mempercepat tapi meringankan bacaan. Jadi misalnya yang dalam bacaan rakaat pertama misalnya tidak memakai istiftah atau istiftah yang pendek atau tidak memakai langsung Al-Fatihah yang rukun-rukun yang dilakukan. Jadi meringankan itu maksudnya bukan mempercepat gitu. Tapi apa? Melakukan yang rukun-rukun, kemudian yang sunnah-sunnah itu tidak dilakukan supaya sholatnya itu menjadi ringan, tidak berat, tidak kelamaan. Ya, catatan kaki nomor 2A, silakan dibaca. Ya, kalau yang muslimun anja dari radhiyallahu taala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'a ahadukum yawmal jum'ati wal imam yaktub falyaqra rak'ataini falyatajawwaz bihima ay yukhaffifuhuma. Jadi buatkan oleh Muslim dari Jabir radhiyallahu taala berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian salah seorang di antara kalian datang pada hari Jumat dan imam sedang khutbah, maka hendaklah dia rokok dengan rakaatain dengan 2 rakaat. Wal yatajawwaz atau wal yatajawwaz fihima. Maka hendaklah dia tajawwaza artinya yukhaffif artinya ringan. Maka hendaklah dia meringankannya. 2 rakaat itu diringankan. Ya. Jadi ini adalah adab-adab rujukan. Jadi kalau seandainya orang itu datang dan imam sedang khutbah, maka dia sholat 2 rakaat. Tapi kalau dia datang dan imam sudah selesai khutbah, ketika dia sholat dikhawatirkan nggak mendapatkan takbiratul ula, takbiratul pertama bersama imam, maka tidak perlu sholat. Dia berdiri nunggu khutbahnya selesai. Seperti itu.
Kemudian juga diperbolehkan untuk kita raf'us shaut, ya. Atau diperbolehkan yang pertama adalah ketika seorang memberi salam kepada ahli Jum'ah atau orang yang duduk mendengarkan khutbah itu diperbolehkan menjawab salam dari orang yang masuk. Walaupun itu sebenarnya makruh, ya. Makruh, akan tetapi menjawabnya itu apa namanya diwajibkan. Ya. Jadi bisa dikatakan memulai salam ketika khutbah itu makruh karena menjadikan was-was gitu, atau suaranya menjadi bercampur antara khatib dan makmum. Ya, kan tetapi menjawab itu diwajibkan. Kemudian Basmitul Atif, kemudian juga ketika ada yang bersin, alhamdulillah kita mengatakan ya. Kemudian juga dibolehkan untuk mengangkat suara ketika sholawat. Ya, ketika dibacakan sholawat kita mengatakan Allah Muhammad dan seterusnya. Kemudian juga dimakruhkan takoti. Takoti itu melangkahi apa pundak-pundak, ya pundak-pundak manusia. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah menegur orang yang takoti, yaitu melangkahi pundak-pundak dengan mengatakan iblis takot adaita wa anaita. Duduklah karena engkau sedang mengganggu dan engkau telat. Tapi dikecualikan beberapa orang. Yang pertama adalah imam. Ya. Imam ketika datang tidak ada jalan kecuali takoti atau melangkahi pundak-pundak, maka boleh. Yang kedua, ada soft yang kosong di depan dan kita tidak bisa sampai di soft kosong itu kecuali dengan takoti, maka itu boleh. Kenapa demikian? Karena dianggap orang yang duduk itu mukosir. Mukosir itu lalai. Harusnya yang di depan itu dipenuhi dulu. Gitu. Jadi seperti itu. Kemudian ya, kemudian laisa ya, dalam bab takoti ini melangkahi ini tidak dibutuhkan ketika imam berbicara. Ya, karena tapi ketika imam diam atau sebelum khutbah pun juga tidak diperbolehkan. Ya, kemudian juga ini yang terkhusus dalam mazhab Syafi'i, kalau seandainya ada anak-anak kecil yang di depan, ya, kemudian apa namanya ahli jum'ahnya, orang-orang yang wajib jum'atnya malah di belakang, yang 40 orang tadi itu di belakang. Nah, kalau di belakang dia tidak mendengarkan khutbah, ya maka dia wajib ke depan walaupun apa? Walaupun dia melangkahi orang-orang, karena dia itu adalah ahli jum'ah yang wajib mendengarkan apa? Untuk khutbah. Ya, seperti itu ya. Itu adalah pengecualian yang diperbolehkan seseorang itu takut, yaitu melangkahi dari wallahu a'lam. Ya. Ada yang ditanyakan. Yang pertama di sini dari chat. 40 orang ini termasuk imam atau makmum saja. Ya. Min ahli Jum'ah di sini adalah termasuk imam. Ya, di sini termasuk imam karena imam juga min ahli Jum'ah. Ya, tapi kalau seandainya imamnya itu adalah sobi, imamnya itu adalah anak kecil, maka belakangnya juga harus 40. Jadi totalnya harus berapa? Harus 40. Ya. Ya, karena sahabat, riwayat dari sahabat itu wakana ada duhum arba'in, dan jumlah mereka adalah arba'in. Arba'in itu bukan dikatakan ada dul makmumin gitu ya, atau ada dul mustamiin arba'in, enggak, tapi wakana ada duhum itu mereka para sahabat seluruhnya 40. Jadi 40 itu bersama imam. Kemudian kalau seandainya imamnya itu seorang anak kecil, ya berarti belakangnya juga 40, wajib 40 ahli. Kira-kira seperti itu. Walaupun demikian, maka ini pendapat yang wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat yang wallahu a'lam bishawab, dikuatkan dalam mazhab Syafi'i, akan tetapi dalam praktek kita agak susah nih. Ini termasuk yang untuk berat untuk dilakukan syarat 40 ini, dan juga ada riwayat yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah melaksanakan 12 orang. Ya, maka juga dari ini menunjukkan diperbolehkannya kurang dari itu. Ya, tapi dengan catatan ya, kondisi seandainya seseorang itu meyakini diwajibkan yang 40, maka dia jangan jadi imam kalau seandainya jamaahnya itu kurang dari 40. Ya. Misalnya dia sholat Jumat nih, kemudian dia berkeyakinan syaratnya 40 orang, maka misalnya dilihat dia tunggu sampai sholat selesai, khutbah selesai kok nggak nyampe 40, terus dia sholat bersama imam, maka dia sendiri suruh ngulangin apa? Sholat zuhur. Ya, yang berkeyakinan bahwasanya syaratnya itu harus 40 orang. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, tapi saya sendiri pribadi menguatkan yang tidak syarat.
tidak syarat. Jadi bukan syarat. 40 orang itu bukan syarat. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Tafadhol. Udah kayaknya Ustaz. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.